Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga agak mulai fit nih. Dagang juga sudah mulai. Ya mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saat ini saya akan menanggapi tentang bencana yang ada di Indonesia, terutama bencana banjir ya, yang belakangan ini melanda hampir seluruh Indonesia, baik itu di Sumatera, dari Kalimantan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan DKI. Cuman yang saya sangat heran ini, kok kenapa ya bencana di Kalimantan berhari-hari, bencana di Jawa Tengah berhari-hari, bahkan kantor gubernur katanya kerendam. Yang baru-baru di Jati Asih, Bekasi itu banjir itu kayak tsunami, sampai-sampai mobil, motor itu pada kebalik. Kemudian di daerah Banten juga banjir itu luar biasa ya dahsyatnya. Tapi banjir-banjir yang di luar daerah itu sepi pemberitaannya. Gak ada itu pemimpin daerah dihujat abis-abisan. Gak ada itu gubernurnya dicaci maki. Tapi giliran di DKI, ya, banjir emang iya banjir. Tapi alhamdulillah cepat surut. Gubernurnya habis dibully, habis dicaci maki. Ini saya nggak paham juga nih. Tujuannya apa? Apa karena takut Pak Anies elektabilitasnya naik? Padahal pengalaman saya hidup di Jakarta, banjir yang paling parah yang saya alamin itu tahun 96, dan yang paling parah lagi tahun 2012. Sampai waktu itu istana juga kerendam. Itu pas Pak Jokowi belum lama jadi gubernur DKI. Masjid saya itu nggak pernah masuk banjir ya, karena dari kali itu agak tinggi. Tapi waktu 2012, ini pengalaman saya waktu itu kebetulan lagi tidur di masjid, di sekretaris. Pagi-pagi saya dibangunin, digedor-gedor karena emang dari dalam saya kunci. Ternyata air sudah masuk dalam, saya kaget ya. Lagi tidur air masuk ke dalam. Dan itu parah, itu udah hari-hari itu. Itu banjir yang saya bilang sangat parah di Jakarta itu. Tapi saya nggak dengar begitu hebatnya hujatan itu terhadap gubernur. Tapi saat sekarang, selama kepemimpinan Pak Anies ini emang banjir ada. Tapi alhamdulillah cepat surut ya. Dari kepemimpinan beliau ini, daerah saya nih sampai saat ini tidak pernah terkena banjir. Alhamdulillah. Bahkan 2019 yang emang besar itu, alhamdulillah nggak kena banjir. Ini membuktikan bahwa setidaknya beliau, upaya beliau, usaha beliau itu sudah lumayan maksimal dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Apalagi saat ini, tahun 2021 ini, sama sekali daerah saya itu kering ya. Kemarin sempat naik air di kali, tapi alhamdulillah satu hari kalinya sudah berhenti ya. Maksudnya kalinya sudah rendah lagi ya. Itu besar juga mungkin karena dari Banten katanya jebol, juga dari Bogor ini. Jadi sahabat sekalian, jadi gimana ini ya? Saya nggak paham yang menghujat Anies ini. Ini tujuannya apa ini? Orang bayaran apa ini? Sampai Pak Anies, untungnya Pak Anies ini orangnya sabar saya bilang nih. Dan dia juga menghimbau kepada mungkin pendukungnya supaya enggak main lapor lah gitu ya. Walaupun dia seperti apa, dikatain apa juga, beliau sabar sekali. Beliau bekerja dengan maksimal. Dan sampai-sampai Pak Sutioso juga berkomentar nih. Kata Pak Sutioso, kok banjir di mana-mana.
ya. Di Jakarta itu nggak usah aneh, dari zaman Benyamin juga udah dinyanyiin bahwa Jakarta itu banjir ya. Banjir di mana-mana ya. Di luar daerah bahkan bukan hanya harta, jiwa juga ada ya yang korban akibat banjir. Tapi yang digebukin kok gubernur Jakarta. Nah ini Pak Sutioso juga heran nih, kenapa bisa begini ya. Ini orang-orang ini aduh Masya Allah. Banjir itu di Jakarta itu udah nggak aneh dari dulu kok, ya kan. Dari zaman Benyamin itu banjir udah ada. Emang ya serapan di Jakarta itu kurang, karena bangunan-bangunan juga semua udah rata-rata pakai semen semua. Gitu. Kalau emang Jakarta mau bebas banjir ya itu yang penghalang resapan air itu robohin aja, itu solusinya. Makanya Pak Wagub itu, Pak Reza Patria, sampai ngomong walaupun Jakarta 100 triliun dananya untuk menghilangkan banjir ya tidak akan selesai. Emang awalnya juga Jakarta emang metropolitan lah, mau nggak mau ya susah teratasi banjir ini karena faktor penyerapan juga udah susah ya. Tapi alhamdulillah Jakarta walaupun banjir juga ya korban harta adalah, tapi korban jiwa saya belum dengar lah. Dan banjir juga nggak lama kok, nggak sampai berhari-hari kok ya, cukup sehari 2 hari alhamdulillah surut kok. Pompa-pompa juga sekarang normal, bahkan saya aneh kok ada pompa yang disabotase gitu ya. Ini siapa nih orang nih, tolong polisi selidikin nih. Ini benar-benar Pak Anies ini sedang diuji, dia kerja luar biasa tapi ada yang ngerjain ini ya. Ini orang ini emang udah rencananya mau merusak reputasi Pak Anies, mungkin takut kali ya nanti Pak Anies nyalonin presiden lalu terpilih, karena emang Pak Anies ini jiwanya sabar, dia dekat dengan ulama, dia juga tidak mau membalas caci maki ya. Beliau dipuji juga tidak terbang, dicaci juga tidak tumbang. Dia bekerja dengan maksimal ya, terutama masalah banjir ini ya. Perkotaan juga sekarang ya bagus ya, penataan kota juga bagus. Saya bilang kemarin saya ke Senen survei, turun Senen acak-acakan, sekarang bagus kok. Jadi orang kalau mau kritik ya Pak Anies silahkan ya, namanya juga demokrasi, kritis boleh, tapi kan harus real lah, harus sesuai kenyataan ya. Kalau emang kurang baik ya kritisi dengan baik, tapi kalau ada nilai plus ya jangan sungkan-sungkan kok memuji dia kan, gitu kan. Sekarang Pak Anies dibilang kerjanya jelek, kerjanya buruk, penghargaan udah berapa puluh didapat. Kenapa sepi pemberitaan? Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, giliran Semarang sampai kantor gubernur kerendam, nggak ada cacian terhadap gubernur ya. Sampai habis begitu ya. Giliran DKI baru banjir segitu aja, buset. Habis gubernurnya dikepukin. Oleh karena itu saya minta kepada mungkin yang oposisi dengan Pak Anies ya, tolong menilai secara realistis lah, karena emang yang saya kritisi kan bukan orang bodoh ya, orang-orang pintar ya, terutama yang duduk di DPRD itu. Kita menilai realistis lah, lihat kenyataan, jangan menilai orang itu buruk aja ya. Salah sedikit namanya juga manusia, pasti manusia itu ada kesalahan ya, tapi kita menilai harus adil gitu. Kalau ada yang salah bantu gitu, kalau ada yang baik ya sama-sama ya sama-sama saling inilah, pokoknya saling menghargai aja lah intinya lah. Kalau Jakarta udah dibangun bersama ya insya Allah Jakarta ya kedepannya lebih baik lagi kan, itu kan gitu. Jadi kalau menilai orang itu, menilai pemimpinnya itu ya lihat kinerja lah gitu ya. Mungkin itu dari saya ya. Saya juga nggak panjang-panjang konten ini karena emang saya greget aja gitu ya. Giliran banjir di luar daerah ya, itu pemimpinnya ya santai, maksudnya ya
biasa-biasa aja, tidak ada hujat, tidak ada apa. Ya giliran DKI gitu, terutama Pak Anies habis dibully seolah-olah Jakarta ini punya Pak Anies gitu. Kan enggak, Jakarta kan punya semua. Kalau pengen lebih baik ya harus sama-sama dibangun. Itu saja, sahabat-sahabat sekalian, kita selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua bencana juga kan dari Allah ya. Kita harus introspeksi diri, kenapa ini bisa terjadi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan itu akibat ulah manusia ya. Jadi kita perbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallahnya, kita perbaiki hablum minannasnya, kita buang caci maki itulah. Ya, karena mungkin caci maki itu menimbulkan murka Allah juga. Ya, kita sama-sama tabayun guys, kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama bangun Jakarta dengan baik. Mudah-mudahan Jakarta jadi market dunia, bisa terkenal di dunia dengan keramahannya, dengan keindahannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.